Seniki kula ayun coba ngedatangin SMP 9. Coba cek bagaimana skema distribusi program Prabowo terkait dengan MBG ya. Makanya kita bawa susu nih, mau coba kita support teman-teman di ini, Ibu Kepala Sekolah, Ibu. Kita mau ini nih, Bu. Ya, Ibu Dede sehat. Ayo. Siap. Ya, kita ke kelas. Kita bagiin susu dulu. Ya. Assalamualaikum. Oh, sehat. Us dibagi nurung MPG nih. Jam pire dibagi nih? Hah? Dohor? Wis ngelis saiki nih? Wow, engko dipit dari aturannya dohor ya. Ari aturannya awan-awan. Bera gora oleh susu oleh MPG kan? Enak ya? Nah, saiki biar tahu Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, Ibu, jadi sesuai dengan tupoksi kita di DPRD Kota Cilegon, saya Wakil Ketua 2 hari ini kita dukung program nasional MBG. Makanya kita coba seperti apa sistem distribusinya, pengelolaannya. Tapi makanannya enak ya? Enak. Lamun dinian susu ning padewan primen asik ora? Asik. Ya wes asik mah ki ngegawa susu gitu. Kalau minta uang nggak ada uangnya. Kalau susu kita punya susu nih. Ya. Pirang dina sebaran lamun ngumah minum susu. Hah? Ana sing ora ya, bagi Bu Kepala Sekolah, terima kasih nih. Kita udah ini. Ya, siap, Bu. Kita bagiin, Bu. Lah ya udah minum susu ya. Apa tujuan daripada program makan gratis? Siapa yang tahu? Apa? Biar apa? Berdiri. Gaya hidup. Terus satu-satu. Apa? Biar sehat. Program dari siapa? Presiden siapa? Prabowo. Program dari Presiden Prabowo. Saya ketemu. Ya. Ya. Tadi apa? Agar meningkatkan sumber daya manusia. Nah, sip. Apa sumber daya manusia itu? Saya ketemu. Ya. Mas Duki, anggota DPRD dari mana? Kota Cilegon. Dari fraksi apa? Partai Amanat Nasional. Oke, bener. Sip. Orang mana? Weh, wong Pengabuan. Sip, wong Pengabuan. Wadone masih anak, jawab. Tujuan daripada program MBG itu adalah sekarang siapa yang mau bisa mengucapkan terima kasih Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, karena MBG ini dikoordinatori oleh Ketua PAN Partai Amanat Nasional. Ya. Oh ya. Berdiri. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Zulkifli. Iya. Gitu doh. Bira pengen pijis ya. Sing ijo atau sing biru merah? Iya sing merah. Iya. Ya, terus semangat ya. Terus semangat. Lihat masakannya seperti apa. Yang penting hari ini di rumah tidak perlu masak pagi ya. Nah, tapi syaratnya tolong dihabiskan. Karena di situ ada apa namanya isinya apa aja? Sayur, nasi, buah-buahan, daging. Nah, ya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, dan dalam hal ini kami di DPRD Kota Cilegon tetap memantau supaya memang kegiatan MBG ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah sampai 9 ini ya, sampai 9 itu ya. Sampai 9 ini sudah betul-betul baik. Tinggal bagaimana kita kelola dengan baik dan teman-teman juga disiplin dengan baik. Lanjutkan hari ini sekolah terus ya, biar nanti jadi anak cerdas.
SDM itu biar otaknya juga Sejak cerdas. berdirinya sekolah itu, Ya, biar orang warga Gunung Sugi pencanangan nih masalah jalan tuh dan warga yang sekolah di sini, baik Gunung Sugi, Ciwandan, Citang atau Cilegon, khususnya umumnya Cilegon, biar ke depan itu ada generasi-generasi selanjutnya. Ada yang pengen jadi dewan. Iya. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Pak Majuki. Dadah. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ibu wabarakatuh. Kepala Sekolah. Kayaknya udah ceria-ceria sekali nih ya. Harus Nyambut Pak pagi luar biasa di sekolah ya Pak Dewan. harus, apalagi misalkan kita di sekolah itu harus menunjukkan fit, Iya. Semangat semangat. karena akan tertular aura Iya. semangat. Iya. Anak-anak jadi semangat. Jadi anak-anak juga ikut bergembiranya Iya. juga semangat ya Bu ya. Gembira, Nih Pak Dewan. Pak Dewan, kita kan tadi sudah melihat pendistribusian untuk MBG anak-anak nih ya. Pak, tadi membagi-bagikan susu kayaknya anak-anak gembira sekali kayaknya ya kedatangan Bapak Dewan ya gitu ya. Apa sih Pak yang Bapak rasakan ketika melihat anak-anak itu gembira ketika Bapak membagikan satu susu ya? Gimana Pak itu? Ya, terima kasih Mas Herman, Pak pemirsa, bahwa dalam hal ini kita apresiasi program Pak Pusat Pak Prabowo Subianto. Yang kedua juga kan emang koordinator MBG ini adalah ketum kita juga, Pak Zulkifli Hasan. Makanya kemarin di Rakernas betul-betul beliau atensi bahwa dewan-dewan di daerah khususnya kader PAN harus betul-betul mendukung program Pak Prabowo Subianto karena kita bagian daripada pemerintahan. Dalam arti kata, dalam konteks ini saya juga selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah nih yang sudah cukup luar biasa. Kita lihat bersama tadi bagaimana pembagian evaluasi pembagian makan yang emang cukup rapi kelihatannya karena tidak ada tadi yang kecewa tuh. Saya nggak ngedenger tuh kecewa pembagiannya, nggak ada tuh kan tadi kan. Dan ini sebagai tupoksi kita juga di DPRD Kota Cilegon, salah satunya adalah selain legislasi, budgeting dan pengawasan. Makanya dalam konteks menjalankan aktivitas pengawasan, saya langsung turun ke lapangan seperti ini supaya memang kita bisa mendengarkan langsung apa sih keluh kesahnya. Dan ternyata hebat SMP 9 nih Ibu Kepala Sekolah nih ya. Dengan tim yang di sini, murid-murid tadi ceria ya kan, yang mungkin saja kebiasaannya dia tidak sarapan hari ini. Dengan program MBG seperti ini, tadi kan kita tanya juga isinya apa aja, 4 sehat 5 sempurna, hebat. Capaian SDM di SMP 9 ini cukup luar biasa karena tadi juga ada murid yang bicara untuk mencetak SDM yang bagus, gitu tadi kan, dengar ya. Berarti tingkat pemahamannya tentang bagaimana urgensi gizi, urgensi gizi ya, itu sangat besar pemahamannya bagi mereka. Makanya inilah yang emang justru kita bangga selaku anggota DPRD Kota Cilegon dengan program ini. Ternyata cita-cita dari masyarakat yang emang bagi kita mungkin tadi kenapa kita harus bawa susu, bagi kita mungkin sudah hal biasa susu. Betul. Tapi kita tanya tadi kan secara langsung, minum susu berapa hari sekali? Ada yang jawab 3 hari sekali, ada yang jawab tidak sebulan sekali. Nah kan variasi itu kan? Betul. Variasi. Ya, nah begitupun misalkan hari ini kita ngambil sampling aja sebelum program MBG ini, apakah mereka juga pasokan gizinya juga tercapai? Paling 3 stunting kita bisa kurangi. Yang kedua, program MBG ini satu tumbuh kembang daripada petani-petani lokal ya. Yang kita lihat petani-petani lokal juga cukup terbantu. Betul. Sekarang orang punya pisang tidak harus dibawa ke pasar. Cukup ke dapur MPG. Oh iya, betul. Ya kan? Punya telur Bu ya sekarang ya. Punya telur cukup dibawa ke situ, Mas Herman.
Nah inilah jadi bukan melihat dari satu sisi program makan gratis ya saja, Ya. tapi komponen yang didapatkan hari ini banyak orang ahli profesi nih. Saya dengar juga ada pedagang bakso udah ahli profesi yang tadinya dia dagang bakso, hari ini kebutuhan bakso cukup luar biasa. Bahkan dia bikin kios sekarang, Iya. ngepul bakso dikirimkan ke dapur-dapur MBG. Nah ini kan cukup luar biasa. Jadi efek dominonya cukup luar biasa, mungkin itu. Ya, jadi efek itu bisa menumbuhkan dari satu sisi sejahtera juga ya Pak ya, perekonomian tentunya yang pasti lebih meningkat kembali, seperti itu bisa dikatakan. Ya, karena target Presiden Prabowo ini bagaimana dengan hadir satu program, tapi bisa mengangkat semua elemen. Iya. Ya kan gitu. Kelihatannya emang sepele, makan gratis. Iya. Dan ini sebelum-sebelumnya banyak yang meragukan tentang realisasi program ini. Akan tetapi sekarang sudah berjalan, supporting dari Menteri Keuangan ya kan, pendanaannya segala macam, budgetingnya sudah cukup luar biasa lah ya. Sekarang supporting dari bank, kita tanya juga dari mana sih bank supporting sekarang terkait dengan MBG, kita gelontorkan kan gitu. Dan kita lihat satu sisi dia bisa ini, satu sisi juga bisa mengurangi pengangguran. Iya. Ya kan? Pengangguran hari ini ibu-ibu rumah tangga yang biasanya susah Bu Kepala Sekolah ya misalkan untuk bekerja, untuk apa, sekarang bisa diberdayakan di dapur tersebut. Iya. Ya, ada yang ngirisin ikannya, ada yang ngupasin sayur mayurnya, iya. ada yang ngupasin buah-buahnya. Satu dapur MBG itu kita bikin lebih daripada 10 yang diberdayakan, bahkan lebih daripada 20. Ini sudah menjadi target utama. Satu sisi mengurangi pengangguran, satu sisi juga dari sisi penghasilan petani juga mengangkat orang yang sekarang yang biasanya malas nanam pisang. Iya, betul. Ya, hari ini kalau kita bisa lihat Mas Herman, pemirsa dari Ibu Kepala Sekolah, hari ini kita lihat di kampung-kampung itu orang sudah mulai tanam pisang. Iya. Karena sekarang jualnya mudah. Benar. Ya, jualnya mudah sekarang. Ya, jualnya mudah dia sekarang. Mungkin itu. Iya. Kita ke kepala sekolah ya Bu ya, Ibu Kepala Sekolah. Gimana nih Bu dengan hadirnya Bapak Dewan ya, yang secara langsung tatap muka dengan anak-anak dan juga untuk sekolah. Apa sih Bu yang Ibu rasakan ketika Bapak Dewan ini hadir di sekolah SMP 9 ini? Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Bu Kepala Sekolah. SMP 9. Kita sebagai penerima manfaat dari MBG ini sangat-sangat kita responnya sangat positif ya dari anak-anak maupun guru-gurunya, dan masalah menu MBG juga memang sesuai dengan kebutuhan gizi yang memang mungkin anak-anak itu punya latar belakang yang variasi ya di SMP 9 itu, dan mereka memang ketika ada MBG ini mereka menunggu-nunggu. MBG belum datang ya. ada euforianya ya. Jadi ada effort dari mereka nunggu MBG. Betul. Dan memang alhamdulillah menunya juga anak-anak itu suka. Karena saya cek langsung ya ke lapangan. Kalau selama ini di daerah lain mungkin ada keracunan ini itu, alhamdulillah kalau di Cilegon terutama SMP 9, alhamdulillah itu si makanan itu masih hangat. Nasi itu masih hangat. Terus memang sayur, ikannya juga, lauk pauknya itu memang yang disukai anak-anak. Mereka habis, bahkan Bu, bisa nambah nggak ya? Saking enaknya ya. Jatahnya satu. Kalau selama ini orang bilang hambar, karena saya icip ya, Pak ya. Ketika ada anak yang memang urgen tidak masuk sekolah, ada satu, Bu boleh icip. Saya bilang saya harus icip, jangan kata orang. Saya icip sayurnya berasa. Saya bilang ini enak, ini makanan sehat. Memang dia tidak pedas, memang SOP-nya seperti itu ya. Tidak menggunakan cabai. Dan ternyata itu memang SOP itu masuk untuk anak-anak bahwa ini adalah makanan sehat. Betul. Saya icip sendiri, coba saya icip, oh enak ini. Kalau dia kebetulan dikasih filet ikan, filet ayam, saya icip juga enak juga. Saya bilang layak ternyata dikonsumsi, dan anak-anak selalu menunggu. Bu, belum ya MBG-nya Bu? Kalau agak-agak rada geser gitu, dikit anak-anak itu udah suruh nunggu
udah nungguin. Iya. Dan memang sangat-sangat apa ya, anak-anak tuh sangat antusias sekali ketika memang ada MBG ini. Itu Iya, ini ungkapan yang sebenarnya apa? Karena ada Pak Dewan ya. Ada Pak Dewan. Kalau saya tidak percaya dengan kata orang. Iya, benar itu, Bu. Mana nih? Soal saya cip dulu. Jangan sampai kalau ada ini itu kata orang saya nggak. Iya. Pokoknya saya icip dulu. Ini enak kok kita. Jadi nggak ada komplain makanya dari ya, kita Pak. karena memang sesuai dan rasanya tuh memang tidak hambar dan enak. Ini betul ya Bu ya, enak ya. Betul. Tuh Pak Nasinya Dewan. Pulen ya nasinya. Nasinya Oh pulen. iya. Jadi saya tidak karena ada Pak Dewan. Enggak. Semua saya icip dulu. Sampai waktu itu kan Pak Camat juga kan. Iya. Gimana Pak, kalau saya cek langsung. Nasinya pulen, sayurnya juga masih fresh, dan ikannya masih hangat. Terus buahnya pun kadang ada anggur, ada lengkeng. Artinya anak-anak suka. Iya. Siap. Iya. Jadi bukan karena ada Pak Dewan. Iya. Cara ini real. Iya Bu, itu kan kita supaya lebih melihat ya Bu. Iya. Jadi Pak Dewan tolong diapresiasi kepala sekolah. Iya. Gitu loh. Ya emang apa adanya, seperti apa adanya. Dan kita sudah coba tadi lihat juga kan di lapangan dan murni emang jawaban murid kan begitu juga. Betul. Habis semua makannya habis. Kalau ada rasanya kurang enak kan pasti nggak habis. Betul. Ya kan? Itu emang apa yang disampaikan kepala sekolah. Terima kasih banyak sudah dicoba terlebih dahulu, dicicip lah istilahnya ya. Dan kita pastikan teman-teman murid itu, kan ini generasi kita ke depan. Kita harus betul-betul pasokan gizinya kita perhatikan dari sisi kebersihannya, dan mudah-mudahan selalu tertib ini dan terus berjalan dengan baik. Pada prinsipnya adalah kecerdasan itu akan diraih dari berbagai pada unsur. Betul. Tidak bisa kita kecerdasan itu muncul dengan spontanitas. Dari mulai persoalan gizinya, tata disiplinnya, efek positifnya saya lihat tadi teman-teman sekolah, teman-teman ini semangat untuk sekolah. Apalagi tadi udah dinanyakan MBG-nya jam berapa. Ini kan punya, berarti kan secara mental ini pun disadari sebagai motivasi dia juga datang. Yang kedua juga hari ini kita saksikan bersama cerianya anak-anak kita, generasi kita. Mudah-mudahan yang saya salut tadi adalah jawaban bagaimana mencetak SDM. Ya itulah sumber daya manusia itu tercetak ya dari situ juga. Betul, bisa. Mungkin itu Pak Herman. Kalau melihat dari sisi sekolah ini sendiri, berarti isu-isu yang selama ini kita dapatkan gitu ya Pak ya, kemungkinan kecil itu sebetulnya boleh dibilang ada tapi tidak ada begitu besar gitu ya Pak ya. Ya biasa di dalam program apapun itu udah pasti ada efek-efeknya, ada pro dan kontranya. Kita sudah biasa. Dan hal ini menjadi yang penting pada prinsipnya hari ini ketelitian kita. Ya kan, kita percayakan aja sama dapur, karena di situ juga ada dokter gizinya. Betul. Ya kan, ada dokter gizinya. Adapun hal-hal yang terjadi mungkin itu tidak sebagian besar lah, sebagian kecil dari sebagian besar gitu. Bu, penyampaian dari Pak Dewan itu sendiri ya Bu ya. Apa sih yang Ibu mau sampaikan dengan Pak Dewan terkait MBG ini? Karena ini program pemerintah, terutama dari Presiden Prabowo, kita sebagai penerima manfaat dilanjutkan. Karena memang efeknya salah satunya kan awal-awal itu karena banyak rakyat Indonesia itu stunting. Nah, dengan adanya MBG, mudah-mudahan stunting ini tidak ada lagi. Amin. Selain itu, memang kalau anak SMP daripada mereka jajan sembarangan dengan bahan-bahan sintetis, tidak terkontrol, kan lebih baik dari pemerintah itu sendiri memperhatikan bagaimana makanan yang sehat itu, makanan yang bergizi itu seperti apa. Betul. Belum tentu ketika di luar sekolah itu anak makan yang sesuai anjuran kesehatan. Jadi dengan adanya MBG ini, saya ucapkan terima kasih terhadap pemerintah. Dengan adanya program MBG, anak-anak di sekolah menjadi lebih sehat, lebih lebih rajin lagi ke sekolah, karena salah satu motivasinya mendapatkan MBG. Makan itu ya Bu ya. Artinya
ketika ada motivasi untuk datang sekolah karena MBG, salah satunya juga akan ada spirit untuk belajarnya lebih giat lagi. Seperti itu. Iya. Pak Dewan, banyak sekali kepala sekolah menyatakan bahwa MBG ini sangat berarti untuk sekolah. Sangat-sangat berapresiasi untuk anak-anak, sehingga anak-anak menjadi yang tadi malas sekolah, bisa saja mereka jadi semangat untuk pergi sekolah gitu ya Bu ya. Pak, dari Pak Dewan sendiri nih, tanggapan seperti itu seperti apa nih Pak Dewan yang bisa memberikan motivasi lebih kuat kembali lagi pada sekolah? Ya, terus sambut dan dikelola dengan baik intinya di sekolah SMP 9 ini. Terkait dengan yang lainnya, kita harus berkolaboratif dengan baik, baik struktur unsur swasta maupun unsur pemerintah, karena SMP 9 ini hadir di tengah-tengah kawasan industri kimia, dan ini juga harus betul-betul dijaga tentang persoalan dampak polusi segala macam. Tapi ya, alhamdulillah SMP 9 ini hasil komunikasi kepala sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat di Gunung Sugi di sini akhirnya berkolaboratif juga baik dengan pemerintah maupun dengan dengan swasta. Mudah-mudahan nanti ke depan tinggal pemerintah nih punya program MBG nih. Nanti dari swastanya seputar industri ini apa nih yang terkaitan dengan persoalan gizi. Gitu. Gizi. Kalau persoalan infrastruktur mah sudah ya kan. Kita tahu SMP 9 juga dapat CSR dari Seimas, mobil tahu adalah. Tinggal bicara persoalan hari ini, nanti dari sekitar industri ini punya program gizi apa, karena ada dana CSR-nya juga yang harus kita ambil. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah alhamdulillah hari ini bisa ketemu kita nih, kita datang ke sini. Dalam arti kata kita nggak semata-mata sesuai dengan tupoksi kita sebagai anggota DPRD, tupoksinya adalah pengawasan, maka dalam konteks ini kita pengen memastikan berjalan dan tidaknya program pemerintah pusat. Dan alhamdulillah kita lihat tadi program berjalan dengan baik, bahkan bahkan tadi juga kita dengar bahwa tidak ada satupun yang tersisa katanya. Nah ini udah cukup baik, dan mudah-mudahan ini menjadi seterusnya berjalan dengan baik. Harapan kita tetap komunikasikan segala sesuatu dengan baik. Terima kasih. Artinya program daripada Pak Prabowo ini tetap berjalan tetap ya Pak berjalan, tetap berjalan. Oke. Wah, ini sebenarnya banyak nih yang mau saya bahas terkait MBG, tapi waktu yang sangat menentukan ya Pak ya, apalagi Pak Dewan aktivitasnya mobile tinggi, Ibu Kepala Sekolah. Lain kali nanti kita bisa sambung kembali ya Bu ya, Bapak Dewan ya. Siap. Ya, Bapak pemirsa PJTV yang saya muliakan, cukup sekian kita hari ini untuk berbincang-bincang kepada Pak Dewan Haji Masduki, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, bersama Ibu Kepala Sekolah dari SMP 9 ya Bu ya. Kita akan bertemu kembali pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Ibu. Makasih Bu, makasih. Siap. Nama saya Putri Sabrina Soliha dari SMP Negeri 9 Cilegon, kelas saya kelas 9D. Sebelum ada MBG kan, saya kan jajannya 20. Nah, pas udah ada MBG itu 10.000 bisa saya tabung karena menghemat. Terus siang itu kan pertama kan bawa bekal dari rumah ya kan Om. Bawa bekal, habis itu jajan di kantin, paling beli air minum doang. Habis itu udah nanti siangnya makan siang dari MBG. Jadi masih ada 10.000 tuh Om. Kalau misalkan nggak kepake juga lebih, jadi bisa nabung. Terima kasih untuk Pak Prabowo. Makanan dari MBG gratis ini sangat berguna dan bermanfaat untuk anak-anak di SMP Negeri 9 Cilegon, serta bisa mengajarkan kita untuk menabung dan uang jajan kita juga bisa lebih gitu. Terima kasih Pak Prabowo. Halo, nama saya Wikson dari SPD. Tugas saya yaitu menerima kedatangan dari tim MBG setiap hari. Kalau respon anak-anak sejauh ini sangat baik ya Pak, sangat bagus, sangat menerima sekali program MBG. Mereka sangat antusias setiap hari menerima menu-menu yang berbeda dari MBG. Dengan adanya MBG yang setiap hari berjalan ya Pak ya, pasti setiap harinya ada ada evaluasi tersendiri ketika anak-anak tidak suka beberapa menu.
biasanya anak-anak akan curhat, kalau secara tidak langsung akan ke saya dan akan saya sampaikan kepada tim SPPG-nya, evaluasi setiap hari. Anak-anak selalu kita terapkan, jaga kebersihannya, sebelum makan juga harus cuci tangan, di kelas juga tidak boleh sampah, lebih kepada kebersihan aja sih Pak. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas program MBG yang sangat luar biasa. Kami dari SMP Negeri 9 Cilegon amat sangat terbantu dengan adanya program MBG. Lebih banyak anak-anak itu bisa mengurangi uang jajan. Ya, mereka lebih bisa saving uang jajan lagi karena jajannya terbantu dengan adanya MBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Bahria. Sebelum bekerja di sini saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Setelah adanya SPPG di sini di Kota Cilegon, Ciwandan Kepuh, saya bertugas sebagai koordinasi pemorsian atau packing. Harapan saya adanya SPPG ini mudah-mudahan menciptakan generasi yang pintar, cerdas, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prabowo, Presiden kita. Semangat Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai SEP SPPG Ciwandan untuk terima kasih untuk program ini yang akan membantu lingkungan masyarakat warga Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugianto. Saya di sini sebagai Kepala SPPG Cilegon Ciwandan Kepuh. Alhamdulillah di SPPG kami telah memperdayakan masyarakat sekitar, yaitu sekitar kurang lebih 50 relawan. Alhamdulillah SPPG kami sekarang telah melayani 3.603 jumlah penerima manfaat yang terdiri dari 26 sekolah. Harapan kami tentunya agar anak-anak Indonesia tidak terjadi lagi stunting atau gizi buruk demi Indonesia Emas 2045. Terima kasih Pak Prabowo.